Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, dilanjutkan saudara Henry untuk sesi kedua ya. Ya, Amin. baik. Puji Tuhan, saya sampai jam berapa ya, Saudara Niko, kalau boleh? Di jadwal sampai jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Iya. Puji Tuhan, saudara-saudari, eh, sore hari ini saya akan ya bersama-sama dengan saudara-saudari kita coba memasuki sama-sama pelajaran kebenaran ya. Saya akan share dulu screen. Sebentar. Iya. Ya, sebelumnya nih saya di sebelah rumah saya sedang membangun-bangun ya, jadi nanti kalau ada suara-suara ketokan palu atau apa, mohon dimaafkan. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kebenaran yang ketujuh ini, mari kita sama-sama doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima Amin. kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih atas Tuhan firman-Mu sore hari ini. Ya. Bahwa kami perlu Dikau sebagai roh itu. Oh Tuhan, terus menjenuhi kami. Kami serahkan juga sore hari ini, kami Ya. perlu kebenaran-Mu. Amin. Menyoroti kami, membawa kami melihat apa yang ada di dalam hati-Mu. Tuhan, kiranya kebenaran ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kebenaran ini menjadi kebenaran yang membebaskan kami, Ya. menguatkan kami, memerdekakan kami. Tuhan, Amen. membawa kami bisa mengenal Dikau lebih dalam, mengenal Amen. kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari, baik, saya melanjutkan pelajaran kebenaran yang sudah kita nikmati di dalam beberapa minggu kebelakang ya. Kita sudah menikmati judul-judul kebenaran mengenai Alkitab, mengenai Allah Tritunggal ya, penciptaan Allah, asal-usul dan pemberontakan Satan, kejatuhan manusia dan janji penebusan Allah. Ya. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran kebenaran selanjutnya ini kita akan memasuki rangkaian berita atau rangkaian pelajaran yang membicarakan mengenai pandangan inti atau kalau boleh dikatakan pandangan kunci ya dari Perjanjian Lama. Dan ini akan kita masuki bersama-sama, ada 9 sesi berita ya mengenai pandangan kunci di dalam Perjanjian Lama ini. Jadi kita memiliki Alkitab Perjanjian Lama ya. Di dalamnya kita mungkin bisa mendapatkan banyak mengenai sejarah ya, mengenai Amsal ya, ada Kidung ya. Jadi tetapi di balik semua firman ya yang Allah berikan kepada kita di dalam Perjanjian Lama ini, kita memang perlu melihat ya apa sebetulnya inti atau kunci ya dari setiap bagian dari Perjanjian Lama ini. Apa yang sebetulnya Allah ingin wahyukan ya kepada kita melalui semua yang disampaikan kepada kita di dalam firman-Nya di dalam Perjanjian Lama. Nah, di bagian yang pertama ini kita masuk ke bagian yang pertama mengenai pandangan yang ada di Kitab Kejadian, dan sebetulnya apa yang akan kita nikmati sore hari ini adalah mengcover dari Kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 9 ya. Nah, di dalam bagian ini ya kita akan melihat beberapa nama atau tokoh ya. Di dalamnya itu sesungguhnya
di atas diri orang-orang ini yang merupakan subjek yang dibicarakan di dalam Kejadian pasal 1 sampai 9 ini, itu memperlihatkan kepada kita ya apa yang Allah mau kerjakan ya, atau apa yang ada di dalam diri Allah yang ingin diwahyukan kepada kita. Dan ini berkaitan dengan sebetulnya diri kita juga ya, di dalam pekerjaan Allah, di dalam ekonominya, di dalam perjanjian baru ya. Jadi nanti di dalam berita ini kita akan melihat 5 tokoh utama atau 5 subjek, 5 orang yang di dalam Kejadian pasal 1 sampai 9 ini mewahyukan sesuatu kepada kita ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya, ini sebentar, saya bisa hilangkan. Ini ada bagian yang menutupi ya, saudara-saudara. Gimana kok? Slide saya yang sebelah kanan tertutupi itu ya, enggak ya? Atau Enggak. terlihat? Terlihat. Ya, ya baik. Jadi 5 orang ini memberikan kepada kita satu terang mengenai banyak perkara. Jadi di sini kalau kita melihat di sini di slide-nya bahwa di dalam Adam ya, jadi 5 nama ini adalah Adam, Habel, Enos, Henoh, dan Nuh. Nah di dalam Adam kita nanti akan bisa melihat mengenai penebusan Allah. Kemudian di dalam diri Habel, ya, kita bisa melihat jalan penebusan Allah. Lalu di dalam diri Enos, ya, kita bisa melihat keperluan manusia akan Allah dan seruan kepadanya. Kemudian selanjutnya di dalam diri Henoh, ya, kita akan melihat orang yang tertebus dan yang hidup bersama Allah. Dan di atas diri Nuh ya, kita bisa melihat orang yang hidup bersama Allah dan bukan hanya itu, dia juga bekerja bersama Allah. Jadi sungguh ini suatu yang mustika ya. Mungkin dulu ya kita kalau kita membaca Alkitab ya di Kejadian pasal 1 sampai 9 ini mungkin kita tidak terlalu melihat ini ya. Tapi ternyata semua yang ada di sini ya, itu ternyata diwahyukan di sana. Nah, puji syukur pada Tuhan ya, kita di dalam pemulihannya kita bisa disingkapkan mengenai hal ini. Mari kita masuk satu persatu ya. Jadi di dalam Adam kita melihat penebusan Allah. Di mana kita bisa melihat penebusan Allah ya? Di dalam Adam ya. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasal 3 ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah satu catatan mengenai kejatuhan manusia ya. Jadi kita tahu bahwa karena tipu daya si jahat ya, manusia jatuh. Nah, Adam dan Hawa ya setelah mereka melanggar ya perintah Allah ya, mereka menyadari ya bahwa mereka telah melanggar larangan yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka jangan ya makan dari buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu ya. Setelah mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar. Dan mereka juga tahu ya bahwa akibat pelanggaran itu seperti yang sudah Allah firmankan, bahwa kalau mereka makan, maka mereka akan mati. Jadi di dalam diri mereka pada waktu mereka jatuh sedemikian ya, Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka pasti akan mati, pasti menanggung hukuman mati. Sebab itu mereka takut ya, mereka takut, mereka bersembunyi ya, menunggu ya hukuman mati. Jadi dan pada waktu itu dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa bagaimana bahwa mereka mengetahui dirinya telanjang ya.
Diri mereka yang berdosa itu terekspos. Daging mereka ini terekspos. Lalu mereka bagaimana? Mereka mencoba menutupi diri mereka yang berdosa ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, dengan apa? Dengan membuat cawat dari daun pohon ara, untuk menutupi diri mereka yang berdosa. Nah, pada waktu itu kemudian kita juga tahu di dalam kitab Kejadian, Allah datang mencari mereka, bertanya, di manakah engkau? Di sini Allah datang di dalam pemikiran Adam dan Hawa, tentu saja mereka merasa bahwa pasti Allah datang akan mengumumkan hukuman mati. Tetapi sungguh puji syukur pada Tuhan, ketika Allah datang, ternyata Allah tidak mengumumkan hukuman mati, tetapi justru apa? Allah memberitakan Injil. Allah memberikan janji. Oh, ini sungguh satu kabar yang gembira yang didengar oleh Adam dan Hawa. Jadi di dalam Kejadian pasal 3:15 di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ketutupan. Dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudari, ini sungguh adalah satu kabar sukacita. Jadi ternyata setelah Adam dan Hawa, mereka sudah melanggar Allah, melanggar perintah Allah, jatuh ke dalam dosa. Allah tidak kemudian menghukum mereka, tetapi justru Allah memberikan satu janji bahwa perempuan itu akan memiliki keturunan, bahwa keturunan ini akan meremukkan kepala si ular yang telah membuat mereka jatuh di dalam dosa. Jadi ini sungguh adalah satu Injil, satu kabar sukacita. Kalau mereka mati, tidak mungkin ada keturunan. Artinya apa? Mereka tidak mati, mereka bisa menghasilkan keturunan. Ini menunjukkan bahwa mereka hidup. Sebab itu Adam ketika Adam mendengar hal ini, Adam langsung percaya. Adam percaya dengan spontan. Bagaimana? Dia di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan manusia itu, atau di dalam bahasa aslinya kata manusia sebetulnya Adam, memberi nama Hawa kepada istrinya. Saudara-saudari, Hawa artinya adalah hidup. Jadi artinya apa? Ketika pada waktu Adam mendengar Allah menyampaikan Injil, kabar gembira yang sedemikian, Adam percaya dan dia langsung berkata, hidup. Oh, ini adalah satu Injil. Artinya apa? Melalui Injil ini kemudian bagaimana? Setelah Adam percaya, Allah membenarkan mereka. Di mana kita bisa melihat Allah membenarkan mereka, yaitu Allah menutupi mereka. Jadi di sini di ayat 21 bagaimana? Dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tadinya mereka mencoba menutupi diri mereka yang berdosa itu dengan cawat dari pohon ara. Tapi kemudian Allah di sini bagaimana? Allah menggantinya dengan membuatkan satu pakaian dari kulit binatang. Ini artinya apa? Allah membenarkan mereka. Allah menutupi mereka dengan kulit binatang yang dikurbankan. Yang melambangkan apa? Melambangkan keadil benaran Allah. Menggantikan cawat dari daun pohon ara yang merupakan hasil perbuatan diri mereka sendiri. Yang ini adalah melambangkan perbuatan diri manusia yang mencoba
membenarkan diri di hadapan Allah. Ya, saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa Adam dan Hawa mengalami apa? Penebusan Allah yang diantisipasi. Jadi diantisipasi ini artinya apa? Penebusan ini seharusnya akan dirampungkan 4.000 tahun yang kemudian, tetapi Allah sudah membawa ya, manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa ini mengalami penebusan ini. Jadi saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ya di dalam diri Adam kita bisa melihat penebusan Allah. Jadi penebusan ini adalah melalui penggantian oleh kurban yang berdarah. Saudara-saudari, orang dosa yang jatuh ya harus mati, harus menerima hukuman kematian. Oleh sebab itu, bagaimana ya Allah menebus mereka? Maka perlu ada yang mati, yang darahnya ditumpahkan, ya, yang menjadi pengganti. Di dalam surat Ibrani ya, kita juga bisa melihat prinsip ini ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan di sana, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya apa? Bahwa memang ya penebusan ya di dalam keadilbenaran Allah memerlukan penumpahan darah. Karena orang yang berdosa harus mati. Ya. Dan kurban yang dibunuh, ya, binatang yang dibunuh, yang disembelih, yang darahnya ditumpahkan ini adalah mati menggantikan manusia yang berdosa itu. Nah, ini adalah gambaran dari siapa ya binatang ini ya. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20 ya. Di situ dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama ya, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya saudara-saudari, mungkin ya kalau kita melihat di dalam ayat ini ya, binatang yang Allah bunuh pada waktu itu adalah anak domba, adalah domba. Di sini di Petrus ini dikatakan seperti darah anak domba. Nah, binatang ini mungkin saja adalah domba yang Allah sembelih, yang melambangkan Kristus. Dia ketika Kristus mati di atas kayu salib ya, dia menjadi kurban, menggantikan kita, ya. Mati menanggung hukuman dosa kita, ya. Supaya kita ini bagaimana? Pada akhirnya dibenarkan Allah. Ya. Jadi Kristus ini, ya, saudara-saudari telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Seperti yang kita dengar di dalam penggenapan yang lalu, bahwa di dalam pandangan jauhnya Allah sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu dia sebelum ya dunia dijadikan, Kristus telah dipilih Allah untuk merampungkan penebusan ini. Dan dia dikorbankan, dia disembelih. Dikatakan di sini anak domba ya, yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Ya, saudara-saudari, ketika Adam jatuh di dalam dosa, sesungguhnya ya binatang yang dikorbankan ini, binatang yang disembelih ini sesungguhnya adalah gambaran dari Kristus yang tersembelih ya, sejak dunia dijadikan. Jadi puji syukur pada Tuhan, melalui kitab Kejadian pasal 3 ini kita sudah melihat inilah apa yang ada di dalam kehendak Allah. Di dalam ekonominya, di dalam Adam kita bisa melihat penebusan Allah. Nah, bagaimana Adam ini mengalami penebusan? Yaitu melalui kesatuan ya dengan kulit penutup ini. Saudara, darah dicurahkan adalah untuk menebus. Tapi bagaimana Adam dan Hawa ini bisa mengalaminya? Setelah Adam dan Hawa percaya Injil, ya, maka Allah kemudian menutupi dengan pakaian kulit domba.
mengenakan pakaian dari kulit domba ini menunjukkan kepada kita bahwa Adam dan Hawa bersatu ya dengan anak domba itu. Ini melambangkan apa? Melambangkan orang dosa ini bersatu dengan penggantinya. Jadi pada waktu orang dosa ini bersatu dengan penggantinya, yaitu kita hari ini bersatu dengan Kristus, maka semua apa yang dirampungkan oleh Kristus itu menjadi milik kita. Penebusan yang dia rampungkan itu menjadi milik kita. Sehingga kita ini pada akhirnya boleh dibenarkan di hadapan Allah. Jadi puji Tuhan ya saudara-saudari, inilah yang ditunjukkan kepada kita ya di dalam Kejadian pasal 3 di atas diri Adam. Jadi sungguh dari sini ya, jadi sejak awal di dalam Alkitab Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa manusia ada satu keperluan ya, yaitu penebusan ini. Nah, berikutnya, nah jadi ini ringkasannya ya, jadi bahwa melalui Adam kita bisa melihat penebusan Allah. Amin. Kemudian selanjutnya ada nama yang lain, yaitu setelah Adam memperanakkan Habel. Nah, di atas diri Habel ini ya, kita bisa melihat jalan penebusan Allah. Setelah Allah memperlihatkan kepada kita penebusannya, ya, lalu bagaimana ya jalan penebusan Allah? Ya, jadi dari sini kita bisa melihat Habel. Di atas diri Habel kita melihat jalan penebusan Allah, yaitu diperkenan oleh Allah melalui kurban persembahan. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya, jadi Habel ini ya, dia adalah seorang yang bekerja dan hidup bagi Allah. Dia adalah seorang peternak domba. Dari mana kita bisa tahu bahwa Habel ini dia bekerja dan hidup bagi Allah? Saudara-saudari, kita tahu bahwa di masa itu ya, pada masa Habel itu manusia ini belum makan daging. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 29 ya, pasal 1 ayat 29, di situ Allah itu berfirman kepada manusia ya, kepada Adam ya, dan Hawa, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi ini dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makanan. Jadi pada waktu manusia diciptakan ya, makanan yang disediakan oleh Allah kepada manusia ini adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Manusia belum makan daging. Manusia baru makan daging setelah air bah. Itu ada di dalam setelah zaman Nuh. Jadi kalau begitu ya, di sini kita melihat Habel ini memelihara kambing domba, memelihara domba. Jadi Habel ini memberi makan domba-domba itu bukan untuk keberadaan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, ya. Bukan untuk keberadaannya. Kain dia menjadi petani ya. Dia bercocok tanam, dia mendapatkan hasil dan hasil itu adalah bagi dirinya. Ya. Tetapi kalau kita melihat Habel, ya, dia menggembalakan domba dengan satu tujuan untuk apa? Dia tidak makan dagingnya. Lalu untuk apa? Yaitu Habel menggembalakan domba ini adalah bagi Allah, ya, bagi kepuasan Allah di dalam jalan Allah. Nah, pada akhirnya bagaimana? Mereka manusia yang mula-mula ini ya, mereka menyembah Allah ya. Dan mereka menyembah Allah ini dengan cara bagaimana? Mereka mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Nah, di dalam kitab Kejadian ini kita melihat Habel melihat jalan keselamatan atau jalan penebusan yang seturut dengan jalan keselamatan Allah. Jadi di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 di situ dikatakan Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Sebelumnya Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan dari hasil
bumi. Ya. Saudara-saudari, ini menunjukkan kepada kita bagaimana bahwa Habel ya, dia melihat jalan penebusan, melihat penebusan Allah, dan dia mempersembahkan kurbannya menurut ya, jalan penebusan Allah. Kita bisa tahu ini dari mana? Di Ibrani pasal 11 ayat 4, di situ dikatakan karena iman. Tentu saja dari sini kita bisa tahu ya bahwa Habel pasti mendengarkan perkataan dari orang tuanya, dan melalui perkataan ya, pemberitaan dari orang tuanya ini, Habel ada iman. Oleh sebab itu dia bagaimana? Dia menempuh satu penghidupan yang khusus sedemikian ya. Dia tidak hidup seperti kakaknya Kain ya, tapi dia hidup menggembalakan kambing domba. Supaya apa? Supaya dia bisa mempersembahkan kepada Allah satu korban yang lebih baik daripada kurban Kain ya, kakaknya. Kurban ini adalah kurban yang seturut dengan apa yang Allah wahyukan kepada orang tua. Jadi Habel ya, mempersembahkan kurban menurut jalan keselamatan Allah. Menurut apa yang dia lihat pada orang tuanya. Dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang jatuh dalam dosa, orang yang memerlukan kurban yang berdarah yang tertumpah ya, memerlukan kulit yang menutup ya, menutupi dirinya agar bisa dibenarkan oleh Allah ya, seperti apa yang dialami oleh orang tuanya ya. Maka dia melakukan ini ya. Dan kita tahu ini bahwa ini seturut dengan jalan keselamatan Allah. Ini sangat sesuai ya, dengan tuntutan hukum Taurat Musa yang Allah berikan kepada Musa, yaitu Habel mempersembahkan binatang ini, darahnya ditumpahkan ya, untuk penebusan, dan lemaknya itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita melihat di bilangan ya, di sini bilangan pasal 18 ayat 17 dikatakan, tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 ini, Habel mempersembahkan anak sulung. Ini sangat sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Bahwa anak sulung ini tidak boleh orang Israel memakannya. Semuanya adalah kudus bagi Tuhan. Dan dipersembahkan di atas mezbah untuk menjadi persembahan. Darahnya disiramkan untuk penebusan, dan lemaknya adalah bagi kepuasan Allah. Jadi saudara-saudari, kalau kita melihat di sini, kita melihat di atas diri Habel, ya, kita melihat jalan ke penebusan Allah yang ditempuh oleh Habel. Ya, semoga kita hari ini juga bisa melihat satu kehidupan seperti Habel, ya, memiliki iman, berjalan menurut menyembah, ya, menurut wahyu yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, berikutnya setelah Habel kita mendapatkan Enos. Di atas diri Enos ini ya, kita bisa melihat keperluan manusia akan Allah ya, dan juga seruan manusia kepadanya untuk menikmati kekayaan Allah. Saudara-saudari, di Kejadian pasal 4 ayat 26 ya, di situ dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Ya. Saudara-saudari, Enos ini ya di dalam bahasa Ibrani-nya memiliki makna apa? Rapuh atau fana. Saudara-saudari, ini menunjukkan ya bahwa sejak generasi ketiga ya, manusia mulai menyadari ya, bahwa diri mereka ini adalah rapuh, diri mereka fana ya. Bukan saja ya, jadi dikatakan di sini setelah kejatuhan manusia tidak hanya hayat manusia itu menjadi sia-sia, tetapi manusia ini menjadi rapuh dan fana. Karena manusia menyadari ini ya, dikatakan di sini waktu itulah. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ketika manusia menyadari dirinya demikian rapuh,
dapat mati, fana. Manusia mulai menyadari keperluannya akan Allah. Nah, karena dia menyadari keperluannya akan Allah, manusia ini mulai berseru kepadanya. Saudara-saudari, nama Tuhan, ya. Tuhan ini kalau di dalam bahasa aslinya ya, kalau saudara-saudari membaca di Alkitab LAI ya, semua terjemahan Tuhan dalam huruf besar ini semua ya, itu sebetulnya artinya bahasa Ibraninya adalah Yehova. Jadi mereka mulai memanggil nama Yehova. Ya. Yehova ini artinya apa? Keluaran pasal 3 ayat 14 kita tahu bahwa nama Yehova artinya adalah aku adalah. Atau di terjemahan LAI dikatakan aku adalah aku. Yehova adalah sang aku adalah. Ini adalah nama Allah yang sebutan Allah ketika Allah ini mulai menjalin hubungan yang intim dengan manusia. Kita bisa menemukan sebutan Allah sebagai Yehova ini kita temui mulai dari Kejadian pasal 2 ya. Jadi ketika Allah menjalin hubungan dengan manusia, dia mewahyukan dirinya sebagai Yehova, sebagai sang aku adalah. Dia adalah apa? Dia adalah sang kekal. Dia ada dari dahulu, ada sekarang dan sampai akan datang. Dia adalah sang kekal itu. Ketika manusia menyadari mereka rapuh dan fana, ya, sejak generasi ketiga mereka mulai berseru kepada nama Yehova. Mereka tahu mereka perlu diri Allah, diri sang aku adalah itu. Mereka datang kepada Allah yang demikian dekat, Allah yang mau menjalin hubungan dengan manusia. Dan ini terus berlanjut, saudara-saudari. Ini dipraktekkan terus sampai kita tahu bagaimana, sampai pada orang-orang kudus di dalam zaman Perjanjian Baru. Ya, saudara-saudari, kita di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara-saudari, hari ini kalau kita ada keperluan ya, manusia kita tahu diri kita ini rapuh. Ya. Kita ada satu keperluan, ya. Kita perlu datang kepadanya. Jadi saudara menyeru nama Tuhan supaya bagaimana? Supaya kita bisa menikmati Dia sebagai Sang Yehova, Sang yang adalah segala sesuatu bagi kita. Saudara-saudari, inilah jalannya. Makanya menyeru nama Tuhan ini ada satu perkara yang demikian penting. Hari ini kita perlu mempraktekkan. Seperti Enos mempraktekkan ini, ya. Orang-orang kudus di dalam Perjanjian Lama mempraktekkan ini. Semua orang-orang kudus di dalam Perjanjian Baru demikian. Hari ini kita juga perlu ya, senantiasa berseru ya, kepadanya ya, untuk menikmati apa? Diri Allah sendiri. Menikmati kekayaannya. Puji Tuhan ya. Selanjutnya bagaimana saudara-saudari? Selanjutnya kita maju lagi ya, setelah Enos ya. Kita melihat Henokh. Nah, di atas diri Henokh ini kita akan melihat orang yang ditebus dan orang yang hidup bersama Allah pada jalan penebusan. Nah, saudara-saudari, setelah Enos kemudian di pasal 5 kitab Kejadian kita bisa melihat ada catatan ya, mengenai orang-orang yang diselamatkan ini menempuh penghidupannya. Mereka menempuh penghidupannya dan mereka bagaimana? Mereka juga menghasilkan keturunan. Mereka melahirkan keturunan. Tetapi kalau kita melihat di Kejadian pasal 5 ini, catatan ini, walaupun mereka hidup, walaupun mereka bisa menghasilkan keturunan, mereka sudah mengalami pekerjaan keselamatan Allah. Tapi mereka masih berada di bawah bayang-bayang dari akibat kejatuhan manusia itu. Yaitu apa? Maut. Ya. Kalau kita melihat di sana ya, selalu dikatakan lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Saudara-saudari semuanya ya, dari seluruh keturunan manusia yang setelah jatuh dalam dosa, mereka mengalami akibat dari kejatuhan mereka, bayang-bayang kejatuhan mereka yaitu maut. Tetapi di antara ya orang-orang yang sudah mengalami keselamatan Allah ini, ternyata ada satu orang yang ia ya, bisa diselamatkan.
seorang atau satu generasi yang lolos ya, dari akibat dosa, akibat kejatuhan manusia, yaitu kematian. Orang itu siapa? Orang itu adalah Henokh. Saudara-saudari, Henokh ini dia tentu saja dia mengalami semua berkat yang diterima oleh nenek moyangnya. Dia sudah diselamatkan, ya. Dia menyeru nama Tuhan mungkin, ya. Dia ditebus, ya. Tetapi setelah itu bagaimana? Dia tidak saja menyeru nama Tuhan. Dia menjadi orang yang dikatakan ya di dalam Alkitab ya, yang kita baca di Kejadian ya, pasal 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan dan Henokh ya, hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kemudian dikatakan gini, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat ya, Henokh melangkah lebih maju lagi. Dia tidak hanya mengalami keselamatan, ya, dia tidak hanya menjadi orang yang menyeru nama Tuhan, tetapi dia hidup bergaul dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah. Oh, sungguh puji syukur pada Tuhan. Jadi dari hal ini ya, kita bisa melihat ya, bahwa keselamatan Allah puncaknya adalah Allah pada akhirnya akan menjauhkan kita ini dari kematian. Menyelamatkan kita dari kematian. Bagaimana ya kita bisa melarikan diri ya dari kematian yang merupakan masalah utama dari kejatuhan. Caranya adalah mengalami keselamatan akhir Allah ini adalah bagaimana? Melalui hidup bersama Allah dan menjadi matang di dalam hayat. Jadi saya ketika menikmati ini saya teringat dengan berita yang kita nikmati minggu ini. Bagaimana kita hidup di dalam Trinitas Ilahi. Amin. Kita tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari, saya rasa penerapannya hari ini ya, hidup bersama Allah adalah ya seperti yang kita nikmati di dalam minggu ini. Hidup di dalam Trinitas Ilahi. Membangun satu penghidupan yang senantiasa ada di dalam Kristus itu adalah berbeda. Jadi suara saya masih terdengar? Ya, terdengar kok. Ya. Amin. Ya, jadi berada di dalam Kristus itu masalah kita ini disatukan. Itu adalah keselamatan kita. Kita ditaruh di dalam Kristus, ya. Tetapi tinggal di dalam Kristus ini adalah masalah persekutuan. Jadi bahkan ya di dalam generasi umat manusia yang pertama ini sudah ada orang yang menjadi teladan demikian, yaitu Henokh. Dia hidup bersama Allah. Dikatakan di sini di catatannya di sini dikatakan hidup bersama Allah ini bagaimana? Hidup bersama Allah adalah tidak mengesampingkan Allah. Dia tidak hidup dengan dirinya sendiri. Dia bersatu dengan diri Allah. Saudari, dia tidak mengesampingkan Allah. Dia tidak menjadi sombong, tidak merasa bahwa dirinya mampu. Saya rasa mungkin hari ini umur manusia ini kan pendek-pendek. Umur manusia itu paling ya kalau misalnya Tuhan mengaruniakan kita umur panjang, umur 90 tahun ini sudah sungguh suatu umur yang sangat menjadi berkat ya. Kita merasa diberkati kalau bisa umurnya. Tetapi orang-orang pada zaman dulu ini umurnya masih panjang. Tetapi Henokh ketika manusia demikian, mereka tahu mereka diri mereka rapuh. Walaupun mereka sebetulnya masih bisa hidup cukup lama. Henokh tidak sombong, tidak menjadi sombong, tidak merasa dirinya mampu. Dia tidak melakukan sesuatu menurut konsepsi dan keinginannya sendiri. Atau dia tidak hidup menurut zaman di mana dia hidup. Dia tidak hidup melakukan apapun tanpa Allah. Melainkan bagaimana? Dia melakukan segala sesuatu bersama dia, menurut wahyunya, dan menurut pimpinannya. Saudara-saudari, ini adalah hidup bersama Allah. Dan hidup bersama Allah ini adalah hidup menjadikan dia ya sebagai pusat dan segala sesuatu
bagi kita. Saudara-saudari, ini adalah sangat sesuai ya dengan apa yang kita nikmati. Nah, jadi pengangkatan Henoh ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Pengangkatan Henoh ini adalah melalui Henoh ini selama 300 tahun ya. Sudah 300 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. 3 abad ya. Dia menempuh satu penghidupan sehari demi sehari, hidup bersama dengan Allah. Naik terus-menerus, mengalami satu pertumbuhan di dalam hayat, kalau boleh dikatakan di dalam istilah perjanjian baru ya. Dia hari demi hari demikian sampai pada akhirnya terangkat. Jadi hari ini adalah satu gambaran bagi kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami jalan penebusan Allah ya, yang melepaskan kita dari maut. Ya. Yang membuat kita ini bisa dilepaskan dari akibat dari kejatuhan manusia. Yaitu melalui bukan saja kita menyeru nama Tuhan, mengalami keselamatannya, kita hidup bersama dengan Allah. Puji Tuhan ya. Nah, selanjutnya saudara-saudari, kita maju lagi. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ya, kita melihat Nuh. Nah, di atas diri Nuh ini kita melihat sesuatu yang lebih lanjut lagi. Saudara-saudari, Nuh tidak hanya hidup bersama Allah, tetapi dia juga bekerja bersama Allah ya, untuk memenuhi keperluan generasi saat itu. Oh, ini sungguh sesuatu yang maju lebih jauh lagi ya. Saudara-saudari, kalau di atas diri Adam kita melihat penebusan Allah, di atas diri Habel kita melihat jalannya, di atas diri Enoh menikmati segala kelimpahan Allah melalui menyeru nama Tuhan ya. Di atas diri Henoh kita melihat orang yang bergaul dengan Allah, di atas diri Nuh ya kita juga melihat orang yang hidup bergaul dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Saya yakin Nuh ini ya adalah orang yang mewarisi ya dan melanjutkan semua berkat rohani yang dia terima dari nenek moyang. Diselamatkan, menyenangkan Allah, berseru kepada Allah, menikmati semua yang dia miliki, dan hidup bersama Allah. Tetapi tidak saja demikian ya. Nuh pada akhirnya karena dia menempuh satu penghidupan yang demikian, dia menemukan kasih karunia. Ya. Dia hidup bersama Allah oleh iman, mewarisi keadil benaran, Allah berkenan kepadanya. Saudara-saudari, Allah berkenan kepadanya, Allah mau membuka dirinya, menunjukkan maksudnya, menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, keselamatan. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13 dan 14 ini kita bisa melihat Allah menunjukkan hasrat hatinya kepada Nuh. Apa yang dia ingin lakukan. Ya. Dia ingin supaya Nuh bekerja sama dengan dia. Ya. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Tuhan mengatakan bahwa aku telah memutuskan. Tuhan sudah membuat satu keputusan. Dia di dalam keputusannya dia akan mengakhiri semua makhluk. Ya. Karena pada waktu itu bagaimana bumi telah penuh dengan kekerasan. Saudari, ini adalah satu gambaran bagi kita. Ya. Bahwa kita perlu menjadi orang yang sedemikian. Tidak saja kita hidup dengan Allah, kalau kita menempuh penghidupan yang demikian, Allah akan mewahyukan apa yang ada di dalam hati. Allah ingin supaya kita ini pada akhirnya juga bekerja sama dengan Dia. Hari ini kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan, kita melihat apa yang menjadi hasrat hati Allah. Apa yang mau Allah rampungkan. Dia ingin membangun gerejanya. Dia ingin membangun tubuhnya. Saudara-saudari, dan kita ini adalah orang-orang yang sudah disingkapkan mengenai hal ini. Bukankah ini Allah berkenan, Allah membukakan dirinya, Allah menyingkapkan keperluannya ini. Semoga kita juga mengalami satu penghidupan seperti orang-orang kudus di dalam perjanjian lama yang sedemikian ini. Nah, Nuh tidak saja ya dia membangun bahtera untuk keselamatan orang-orang sejamannya ya, tetapi dia juga mengubah zaman. Saudari, sungguh kita perlu menjadi orang-orang yang juga yang sedemikian. Nuh mengubah zaman melalui kehidupannya dan pekerjaannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, pada waktu itu sungguh sesuatu yang menyenangkan. Ya. Di sana kita bisa melihat Allah menciptakan manusia ya, menurut gambarnya dan menurut rupanya. Allah memberi mereka amanat untuk mewakili Dia. Ya. Manusia segambar dengan Allah untuk mengekspresikan Allah.
Manusia diberikan amanat untuk bisa menjadi wakil Allah, memerintah bagi Allah. Tapi di dalam Kejadian pasal 6 ini ada satu kondisi yang bertolak belakang, ya, saudara-saudari. Satu kondisi yang membuat kita ini tidak bisa bersukacita lagi. Ya. Satu kondisi yang sangat menyedihkan. Ya. Di sini katakan bagaimana ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudari, di Kejadian pasal 1 Allah sangat gembira. Dia mengatakan sungguh amat baik. Tetapi sampai di pasal 6 ini Allah melihat bahwa manusia telah merosot karena kejatuhan. Demikian merosot. Demikian Allah tidak lagi bergembira, bahkan menyedihkan hatinya, membuat Allah menyesal. Sampai-sampai dia mengatakan dia akan mengakhiri, dia akan mengakhiri, memusnahkan segala makhluk pada zaman itu. Saudara-saudari, sungguh ada satu kondisi yang bertolak belakang. Zamannya sudah jatuh sedemikian rupa. Allah sudah tidak bisa menaruh harapan lagi di atas zaman itu. Dia ingin mengakhiri zaman itu. Saudara-saudari, kalau melihat seperti ini tentu iblis sangat gembira. Sepertinya Allah telah kalah. Saudara-saudari, sudah tidak ada harapan lagi bagi manusia. Tetapi puji syukur pada Tuhan, ya, di pasal 6 ayat 8 dikatakan tetapi Nuh. Tetapi Nuh, oh haleluya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudari, pada waktu sepertinya Allah dalam situasi demikian sepertinya Allah telah dikalahkan oleh musuhnya. Tetapi Allah selalu mendapatkan sekelompok orang, satu orang atau sekelompok orang. Kalau kita melihat selalu demikian. Di dalam setiap apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, setiap kali situasi di antara umat Allah demikian merosot. Pada waktu itu bagaimana? Apakah Allah gagal? Apakah Allah kalah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi setiap saat yang demikian, Allah selalu mendapatkan satu orang atau sekelompok orang yang mendapat kasih karunia di matanya. Oh, semoga kita ini juga demikian Kita melihat bahwa kita perlu bukan saja menempuh satu penghidupan yang hidup bersama Allah, bekerja bersama Allah kita juga perlu menjadi orang yang mengubah zaman. Ketika Allah mau mengakhiri zaman ini, Allah mungkin pada hari-hari ini mungkin sama perasaannya. Situasi manusia hari ini kalau kita melihat surat kabar, kita melihat situasi di dunia hari ini bagaimana mungkin kita akan tahu bagaimana hati Allah. Allah mungkin sudah ingin mengakhiri zaman ini. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang sedemikian? Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sungguh puji syukur pada Tuhan melalui Alkitab di dalam Perjanjian Lama ini sungguh-sungguh ini satu hal yang sangat mustika. Bahkan dari sejak awal Alkitab kita sudah melihat apa yang ada di dalam hati Allah, yang ada di dalam ekonominya, yaitu bahwa Dia ingin merampungkan pekerjaan keselamatannya ini di atas diri manusia. Puji Tuhan hari ini kita menikmati penggenapannya. Saya bersekutu sampai di sini Mungkin kita nanti selanjutnya apakah masih ada waktu kita. Amin, masih Amin. Kita masuk di dalam doa sebentar kemudian kita boleh langsung ini kalau ada saudara-saudari yang ingin bertanya atau menyampaikan persekutuan, silahkan saya sampai di sini sharingnya. Amin. Amin. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam saudara-saudari. Waktunya open session untuk tanya jawab. Mungkin Ko Henry ya. Amin.
Ya, silakan saudara-saudari yang ingin bertanya, bisa langsung saja open mic dan open kamera. Oke. Oke, sudah bisa unmute sendiri ya, saudara-saudari. Iya. Amin. Boleh juga melalui kolom chat ya, bisa. Amin. Saya mau bertanya. Amin. Ya, Ya. saya masih tidak jelas tentang bagian yang terakhir mengenai Nuh. Karena di ayat tersebut dikatakan menyesalah Tuhan. Saya cuma tidak mengerti mengapa Tuhan menyesal menciptakan manusia, bahkan akan memusnahkannya. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu adalah ciptaan yang paling baik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Amin. Amin. Mungkin saudara-saudari boleh yang memiliki perasaan, memiliki jawaban untuk itu boleh bersama-sama ya. Jadi kita sama-sama menikmati bagian ini ya. Amin. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu bukan menyesal. Bahasa Inggrisnya itu grief. Grief itu seperti berduka gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu di pasal 6 ayat 6 kan memang kata aslinya itu adalah grief. Ya, jadi lebih ke arah kayak ketika di Yohanes ya ada murid-murid Tuhan yang Lazarus kan meninggal. Nah, itu Tuhan juga di sana menangis dikatakan toh. Sebenarnya itu indignan, dia itu sebenarnya bukan menangis dalam arti sedih ya, tapi karena kekerasan hati mereka itu merasa ungkapan perasaan. Ya, jadi lebih kalau lihat dari bahasanya dulu ya, itu lebih ke arah demikian. Dari saya tambahnya itu aja. Amin. Amen. Iya, memang. Mungkin ada lagi ya, saudara-saudara. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, saya Simon ya. Saya contoh waktu itu kan Nuh ya. Tapi kalau kita cerita tentang bagaimana kota Sodom dan Gomora ini juga ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena kan kota ini penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan ya. Maka Tuhan menghukum, mau tidak mau menghukum mereka. Ini bukan kata ayat Allah itu menyesal menciptakan manusia, melainkan dia itu ingin mengganti generasi yang lebih baik. Seperti pada zaman Nuh itu orang-orang kan kawin mengawinkan, mereka pesta pora, mabuk-mabukan. Jadi seolah mereka itu tidak tahu arti hidup mereka itu untuk apa. Manusia tidak tahu tujuan mereka hidup untuk apa pada waktu itu. Mereka berbuat kejahatan menurut semaunya sendiri, semau kehendaknya sendiri. Jadi mereka ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah yang menciptakan. Maka Allah harus mengganti generasi yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, Nuh dan keluarganya ini masuk dalam batra. Mereka semuanya ini masuk dalam batra. Maka zaman itu semua yang tidak masuk dalam batra ya tidak dapat diselamatkan. Malah mengganti melalui anak Nuh. Ya itu nanti ada terjadi di bumi saat ini
bangsa apa, ya negara apa, nah, itu terjadi. Jadi Allah mengganti generasi yang lebih baik begitu ya. Apakah jawaban saya ini memuaskan? Silakan, mungkin ada yang menambahkan. Iya, ini Suben udah open mic, mungkin mau menambahkan. Saya pernah baca sifat-sifat Allah, buku mengenai sifat-sifat Allah. Memang di buku itu mengatakan salah satu Allah itu bisa menyesal. Kenapa demikian kita tuh udah mengerti ya. Kita hanya bisa dari Alkitab menemukan akan fakta-fakta itu. Ketika dia menciptakan manusia, manusia jatuh, dia menyesal, lalu dia akan membasmi ya. Dan dia dapatkan Nuh. Lalu saudari masih ingat Tuhan menyesal lagi ketika dia menyuruh Yunus untuk memberitahu bahwa kota itu akan dimusnahkan Tuhan. Akhirnya mereka berdoa, semua bertobat, lalu Allah menyesal, tidak jadi menghukum. Dan Yunus kan ngomel, kan saya sudah tahu bahwa hatimu baik, ya, kenapa kau suruh dia ke sana? Nah, mengapa demikian, saudara-saudari? Susah kita menjawab, tapi itulah kenyataan yang ada dalam Alkitab. Salah satu sifat Allah itu bisa menyesal. Amin. Saya mungkin juga ingin menambahkan ya, mungkin bahwa ini adalah perasaan Allah. Jadi ungkapan ini sebetulnya mungkin tadi saya ingin menunjukkan lebih tepatnya itu sebenarnya bukan grief-nya itu karena di ayat 6 itu ada repent ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau grief ini adalah di bagian berikutnya. Jadi nah, repent ini adalah ungkapan bahasa Ibrani yang sebetulnya memiliki banyak arti ya. Jadi bahasa Ibraninya itu nakam ya. Nakam. Nah, ini bisa berarti menyesal ya, bisa kesedihan yang menderita kesedihan yang demikian dalam ya. Atau apa namanya, kesedihannya demikian apa namanya, berat ya. Jadi ini adalah perasaan Allah ya. Nah, kadang-kadang untuk mengungkapkan perasaan Allah ini dalam bahasa manusia ini kadang-kadang kita juga apa namanya, mungkin ungkapan manusia ini belum tentu bisa menggambarkan apa yang ada di dalam hati Allah. Jadi Allah di dalam Alkitab digambarkan dengan kata yang sedemikian ya. Sesungguhnya mungkin kita kalau kita apa namanya memakai pengertian menyesal dalam bahasa Indonesia, mungkin kita belum tentu ya ungkapan menyesal ini bisa mewakili ya. Yang kita pahami dari kata menyesal ini ya, yang diungkapkan di sini itu bisa mewakili apa yang sebetulnya ingin diungkapkan oleh Allah dari perasaannya ini ya. Tetapi ya ini adalah apa yang ada di dalam hati Allah. Ya. Tadi saya merasa juga amin juga persekutuan saudara Simon ya. Menyesalnya dalam arti Allah ingin situasinya ini menyedihkan dia dan dia ini akan ingin mengakhiri ya. Dan dia juga ingin mendatangkan satu zaman yang baru. Jadi inilah apa namanya yang mungkin ya yang diungkapkan di dalam bagian Kejadian pasal 6 ayat 6 ini. Jadi bukan berarti seperti manusia menyesal tuh melakukan sesuatu, aduh kalau begitu aku dulu melakukannya salah.
aku salah melakukan, aduh aku nyesel, harusnya waktu itu tidak aku lakukan. Bukan begitu saya rasa. Ya. Tetapi menyesal di sini adalah karena situasi manusia ini demikian menyedihkannya. Ya. Jadi demikian menyedihkannya sehingga ini memilukan hatinya. Ya. Jadi ungkapan ini mungkin tertuju kepada situasi yang demikian terperosoknya manusia, ya. Jatuhnya manusia yang membuat Allah ini betul-betul pilu, ya. Betul-betul sedih. Ya. Jadi mungkin saya rasa seperti itu. Amin. Amin. Ada pertanyaan lagi, saudara-saudari? Mungkin pertanyaan saya tadi itu sebenarnya arahnya mengapa Allah mau memusnahkan manusia? Oh. Amen. Kalau memang itu sebagai penjelasan mengalihkan zaman, mengalihkan generasi yang baru, ya sepertinya kok agak-agak sinkron dengan janji penebusan Allah. Artinya seolah-olah ya karena Allah adalah segala-galanya, dia adalah sumber, dia adalah pencipta, dia bisa melakukan menurut kehendak hatinya. Begitu melihat ada pemberontakan, kemerosotan, ganti yang baru. Apakah seperti itu? Amin. Ini kan terjadi peperangan antara Allah dengan iblis. Iblis merusak, Allah memulihkan. Dia merusak, Allah memulihkan. Rasanya sih lingkarannya itu begitu ya, siklusnya itu begitu. Ketika bumi dihancurkan, ketika iblis banting ke mana bumi itu kacau balau ya. Lalu Allah pulihkan lagi. Ketika Allah menciptakan manusia, iblis merusak, Allah melakukan penebusan. Nah, ketika dia merusak manusia-manusia, Allah menghabiskan yang itu, jadi dia mendapatkan Nuh untuk dipulihkan lagi. Nah, manusia jatuh lagi, lalu Allah memanggil Abraham. Ya, jadi memangnya sih rasanya sih peperangan antara iblis dengan Allah terus sampai akhir zaman ya. Menjelang akhir zaman ya, iblis dicampakkan ke lautan api, ya baru selesai persaingan itu. Langit bumi baru dan kota baru, sana semuanya mulia dan semuanya penuh Allah. Puji Tuhan. Mungkin begitu, Saudara Rikas. Amin. Kalau saya melihat seperti itu ya. Sepanjang Alkitab lah kita melihat akan terus terjadi begitu ya. Orang Israel dirusak, dia pulihkan lagi. Jatuh, dipulihkan lagi. Sampai terakhir ya, dia memberikan Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Dan seterusnya kan sama aja, sampai sekarang sejarahnya kan terus gitu. Gereja surut, Tuhan memulihkan lagi. Gereja ada surut lagi, Tuhan pulihkan lagi. Terus sampai nanti moga-moga kita jadi pemenang-pemenang dan mencampakkan iblis ke bumi. Itu pun juga iblis masih apa? Gak selesai. Setelah
kerajaan 1000 tahun, dia dilepas lagi, berontak lagi. Amen. Sampai terakhir dicampakkan ke lautan api baru selesai. Ya. Amen. Ya mungkin kalau di catatan kakinya ya, kenapa Allah sampai membinasakan manusia? Di sini di catatan kakinya dikatakan karena iblis telah merusak manusia sampai pada puncaknya. Jadi Ya. mungkin Allah melihat ya untuk merampungkan tujuan Allah ya tidak bisa ya dilakukan oleh generasi yang itu pada saat itu. Maka itu Allah untuk Amen. menggenapkan rencananya ya Allah perlu ya melakukan membinasakan manusia yang telah Dia ciptakan. Ya. Di sini kalau dia catatan kakinya memang kejatuhan manusia pada saat itu sudah sampai pada puncaknya. Ini kalau dilihat catatan kaki. Amen. Saya coba membacakan ayat Alkitab di Roma pasal 9 ya. Ayat 18 sampai ayat 21 ya. Roma pasal 9 ayat 18 sampai ayat 21. Saudara-saudara dengar suara saya? Ya, amin. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang Amin. kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya. Ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia atau suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Ya, jadi saya bacakan ayat ini adalah ketetapan hasrat hatinya. Jadi kita memang akan pernah tahu kenapa semua itu bisa terjadi. Seolah-olah kalau dengan pemikiran manusia, kok tega banget begitu ya. Kadang-kadang bisa tidak sesuai dengan janji Allah sendiri. Ya, jadi saya bacakan ayat ini, prinsipnya itu demikian. Semua itu mutlak, sepenuhnya itu di bawah kedaulatan tangan Tuhan. Dan selamanya manusia tidak akan pernah bisa memahami perkara ini. Kalau Allah sendiri tidak mengizinkan kita memahami. Puji Tuhan. Ya. Amen. Amen. Saudara Lisan, bagaimana? Cukupkah? Amin. 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 Amen. Amin. Mungkin karena waktu, mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya, Ko Henry. Ya, baik. Sisa 8 menit. Oke, kalau tidak ada, apa ada pengumuman tambahan, Ko Ali? Dari saya enggak ada. Amen. Amen. Ya, silakan Ko Henry untuk tutup ya. Amin. Ya, baik. Amin. Kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amen. Ya, Tuhan. Tuhan Tuhan, terima Yesus. kasih atas firman-Mu. Tuhan yang Amen. Kau singkapkan kepada kami. Amin. Tuhan, Ya. sekiranya Dikau terus terhadap kami ya Tuhan. Ya. Setahap demi setahap. Amin. Membuat kami boleh Amen. mengenal apa yang ada di dalam hati-Mu. Amen. Kiranya Yesus. firman-Mu
menjadi firman yang terbuka bagi kami. Amen. Oh, yang memimpin kami kepada pengenalan yang penuh akan Dikau. Ya Tuhan, sehingga melalui pengenalan yang sedemikian, kami boleh mengalami segala apa adanya dirimu, segala yang Engkau rencanakan dan akan Engkau rampungkan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas Tuhan pelajaran, Tuhan Yesus, penggembalaan dan pelajaran kebenaran sore hari ini. Tuhan, mohon kiranya Engkau terus memimpin kami, Tuhan, untuk minggu demi seminggu kami boleh digenapi dan diperlengkapi. Tuhan, kami pada akhirnya Tuhan bisa disempurnakan bagi penghidupan gereja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amen. Puji Tuhan. Ya. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudari. Mungkin sedikit mengingatkan, jam 7 akan ada video training ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Ya, amin. Tuhan berkati. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Amin.